Di awal abad ke-21, dunia kriminal Meksiko menyaksikan lahirnya sebuah organisasi yang bergerak cepat, brutal, dan penuh strategi. Dalam waktu singkat, kartel ini berubah dari kelompok kecil menjadi salah satu kekuatan narkotika paling berbahaya di dunia. Kartel itu bernama Kartel Jalisco Nueva Generación, atau yang lebih dikenal sebagai CJNG. Namun, CJNG tidak lahir dari kehampaan. Ia muncul dari konflik, pengkhianatan, dan runtuhnya kartel-kartel lama. Untuk memahami CJNG, kita harus menelusuri jejak kartel sebelumnya. Dan satu sosok kunci di balik semuanya, yaitu Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Sebelum CJNG muncul, peta narkotika Meksiko didominasi oleh beberapa kartel besar seperti Kartel Sinaloa, Kartel Milenio, Kartel Teluk, dan Los Zetas. Di negara bagian Jalisco, kekuasaan utama kala itu dipegang oleh Kartel Milenio, sebuah organisasi yang masih memiliki hubungan kuat dengan Kartel Sinaloa. Kartel Milenio berfungsi sebagai sekutu sekaligus perpanjangan tangan Sinaloa, khususnya dalam jalur distribusi narkoba di wilayah barat Meksiko. Nemesio Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai El Mencho, memiliki latar belakang yang tidak biasa. Beberapa laporan menyebutkan bahwa El Mencho pernah bekerja sebagai polisi lokal di Meksiko. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang taktik penegakan hukum, celah keamanan, cara aparat berpikir dan bergerak. Namun, seperti banyak kasus lain di Meksiko, dunia kepolisian dan dunia kriminal seringkali bersinggungan. El Mencho akhirnya keluar dari jalur hukum dan masuk ke dunia kartel. Sebelum mendirikan CJNG, El Mencho diketahui pernah terlibat dengan beberapa kelompok kriminal, antara lain Kartel Milenio. Inilah kartel tempat El Mencho benar-benar naik daun. Ia bekerja sebagai enforcer dan operator keamanan, mengatur perlindungan jalur distribusi serta operasi bersenjata. Kartel Milenio sendiri merupakan sekutu Kartel Sinaloa, sehingga secara tidak langsung El Mencho juga berada dalam orbit Sinaloa. Meskipun El Mencho bukan tokoh inti Kartel Sinaloa, ia mendapat pengalaman penting seperti logistik narkoba skala besar, jaringan internasional, sistem komando kartel modern. Namun, konflik internal dan penangkapan pemimpin Kartel Milenio menjadi titik balik besar. Sekitar tahun 2010, Kartel Milenio mengalami kehancuran akibat penangkapan dan kematian para pemimpinnya, perang internal dan tekanan besar dari pemerintah Meksiko. Dari puing-puing, inilah muncul dua faksi besar, La Resistencia, Los Torcidos. Faksi Los Torcidos inilah yang dipimpin oleh El Mencho. Awalnya, kelompok El Mencho menyebut diri mereka sebagai Mata Zetas, dengan klaim bahwa mereka adalah pasukan yang melawan kekejaman Los Zetas. Narasi ini sengaja dibangun untuk mendapat dukungan masyarakat, mendapat toleransi aparat lokal, menyingkirkan pesaing dengan legitimasi moral palsu. Namun, seiring waktu kelompok ini berubah nama menjadi Kartel Jalisco Nueva Generations. Nama Nueva Generation menandakan satu hal, mereka bukan kartel lama. Mereka adalah generasi baru yang lebih agresif, terorganisir, dan tanpa kompromi. Berbeda dengan kartel lama yang bergerak perlahan, CJNG menggunakan propaganda bersenjata, menampilkan kekuatan militer terbuka, menyerang aparat secara langsung. Mereka terkenal dengan menunjukkan konvoi bersenjata berat, video ancaman terbuka, penggunaan drone, dan senjata otomatis. El Mencho membangun kartel ini seperti organisasi militer, dengan disiplin ketat dan loyalitas absolut. Meskipun awalnya berada di bawah bayang-bayang Sinaloa, CJNG akhirnya memisahkan diri sepenuhnya. Konflik dengan kartel Sinaloa pun tak terhindarkan. CJNG ingin menguasai jalur Pasifik, pelabuhan strategis, distribusi narkoba internasional. Dalam waktu singkat, CJNG berkembang sampai Amerika Tengah, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. CJNG tidak membangun kekuasaan mereka dengan cara lama. Mereka tidak menunggu kesempatan. Mereka merebutnya secara paksa. Sejak awal, strategi CJNG sangat jelas. Menguasai wilayah produksi, jalur distribusi, dan titik keluar internasional secara bersamaan. Berbeda dengan kartel lain yang fokus hanya pada satu jalur, mereka mengendalikan seluruh rantai perdagangan, produksi narkotika sintetis, laboratorium meth skala besar, jalur darat, laut, dan udara. Mereka tidak bergantung pada satu komoditas. Selain kokain, CJNG menjadi raja narkoba sintetis.
terutama metamfetamin dan fentanyl yang jauh lebih menguntungkan dan lebih cepat diproduksi. Salah satu kunci kekuatan CJNG adalah penguasaan pelabuhan strategis, terutama di wilayah Pasifik. Pelabuhan bukan hanya pintu keluar narkoba, tetapi juga pintu masuk prekursor kimia dari Asia, senyawa ilegal, untuk produksi meth, senjata, dan perlengkapan militer. Dengan mengendalikan pelabuhan, mereka menguasai denyut nadi perdagangan global. Siapapun yang ingin lewat harus tunduk atau musnah. Mereka terkenal dengan strategi plata o plomo, terima uang, atau terima peluru. Pejabat, polisi, tentara, dan kartel kecil dipaksa memilih dan tidak ada negosiasi panjang. Jika suatu wilayah menolak, mereka akan mengirim pasukan bersenjata berat, menyerang secara terbuka, menghancurkan lawan dalam hitungan hari. Banyak kartel kecil lenyap tanpa bekas, bukan karena kalah perang besar, tetapi karena dipukul cepat dan brutal. Bagi CJNG, kekejaman bukan sekedar tindakan, melainkan sebuah pesan. Mereka menyadari satu hal penting, ketakutan menyebar lebih cepat daripada peluru. Mereka terkenal melakukan eksekusi massal, penyiksaan terbuka terhadap musuh, pameran mayat di ruang publik. Semua itu sengaja dilakukan untuk mengirim sinyal. Melawan CJNG berarti kematian yang perlahan dan mengerikan. Tidak seperti kartel lama yang bersembunyi, mereka memamerkan kekuatan secara terbuka. Merekam barisan truk lapis baja, ratusan pria bersenjata lengkap, senjata otomatis, dan granat. Video-video ini disebarkan untuk mengintimidasi lawan, menekan pemerintah, dan merekrut anggota baru. Hal ini untuk membangun citra sebagai kartel yang tak terkalahkan. Salah satu hal paling mengejutkan dari CJNG adalah keberanian mereka menyerang negara secara langsung. Mereka tidak ragu menyerang konvoi militer, menjatuhkan helikopter polisi, dan membakar kota untuk mengalihkan perhatian aparat. Dalam beberapa kasus, mereka menciptakan kekacauan besar hanya untuk membebaskan anggota dan mengamankan pemimpin, menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari hukum. Di dalam dunia kartel, loyalitas adalah segalanya. El Mencho tak segan memberi hadiah besar bagi yang setia dan hukuman keji bagi pengkhianat. Anggota yang berkhianat tidak hanya dihabisi, mereka juga dijadikan contoh. Dengan cara ini, CJNG menjaga barisan mereka tetap solid, fanatik, dan tanpa rasa takut. Di wilayah yang dikuasai CJNG, kehidupan berjalan di bawah bayang-bayang senjata hukum negara, digantikan hukum kartel. Warga hidup antara ketakutan dan kepatuhan. Banyak masyarakat terjebak dalam dilema, patuh pada kartel atau mati. CJNG bukan hanya sekedar kartel narkoba. Mereka adalah mesin kekerasan yang terorganisir, yang memadukan bisnis global, taktik militer, teror psikologis. Dengan kekejaman sebagai alat dan perdagangan narkoba sebagai bahan bakar, mereka berhasil menguasai wilayah luas dalam waktu singkat. Dan selama El Mencho masih menjadi simbol kekuatan mereka, CJNG tetap menjadi salah satu organisasi kriminal paling berbahaya di dunia. Dari pecahan kartel Milenio, dengan pengalaman tak langsung dari kartel Sinaloa, El Mencho membangun kartelnya menjadi kekuatan kriminal global. Dan hingga hari ini, kisah CJNG masih terus ditulis dengan darah, kekuasaan, dan ketakutan.